Terus dituding dalam kasus Vina, Peggy Cianjur keluarkan kartu as. Peggy Setiawan Cianjur ingin segera terlepas dari cocokologi warganet yang kerap mengaitkannya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur yang merupakan anggota geng motor Moonraker itu membantah jika dia disebut terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Anak dari Cecep Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebelumnya sempat memberi klarifikasi. Hanya saja sebagian besar publik belum mempercayai ucapan dan buktinya. Sebelumnya dilaporkan bahwa ada individu lain bernama Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur. Nama ini dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur diduga berada di Purwakarta, Jawa Barat, menjelang sidang pra-peradilan pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah anak dari Cecep, seorang kuli bangunan. Isu ini menambah kompleksitas kasus dan mengundang perhatian banyak pihak terkait dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Menurut kabar, Peggy Setiawan adalah putra dari mantan Bupati Cianjur, Cecep. Muncul juga spekulasi bahwa Cecep sebenarnya adalah sopir pribadi mantan bupati tersebut. Deddy Mulyadi baru-baru ini mencoba mengungkap latar belakang Peggy Setiawan dengan membawa keluarganya dan memeriksa dokumen resmi seperti kartu keluarga, meskipun identitas sebenarnya masih diragukan publik. Dalam sebuah video, Deddy Mulyadi juga menampilkan foto masa kecil Peggy bersama keluarganya. Untuk memberi pembuktian nyata, Deddy Mulyadi menyarankan agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA. Kang Deddy Mulyadi menyatakan siap membiayai tes DNA untuk membuktikan ketidakterlibatan Peggy Cianjur dalam kasus Vina Cirebon. Perdebatan tuh nggak bakal selesai, tes DNA memang berbiaya ya Bu, agak lumayan mahal. Nggak apa-apa. Kalau saya ingin kalau sudah tes DNA sudah selesai Pak, ujarnya kepada ayah dan ibu dari Peggy Setiawan dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube KDM, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Saya sudah menghubungi Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, biayanya sudahlah saya tanggung. Tim saya hari ini sudah bertemu di sana untuk konsultasi, lanjutnya. Pertanyaannya bersedia nggak anak ibu dites DNA, tanya Deddy Mulyadi. Elis mengaku bersedia untuk dilakukan tes DNA. Ia menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya sehingga tidak takut jika harus dilakukan pembuktian. Terus dituding terlibat kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur mengeluarkan kartu as untuk menyangkal dirinya terlibat. Peggy Setiawan Cianjur yang merupakan anggota geng motor Moonraker itu membantah jika dia tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Anak dari Cecep Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebelumnya sempat memberi klarifikasi. Hanya saja sebagian besar publik belum mempercayai ucapan dan buktinya. Namanya lantas terus dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi baru-baru ini mencoba mengungkap latar belakang Peggy Setiawan dengan membawa keluarganya dan memeriksa dokumen resmi seperti kartu keluarga, meskipun identitas sebenarnya masih diragukan publik. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Deddy Mulyadi juga menampilkan foto masa kecil Peggy bersama keluarganya. Untuk memberi pembuktian nyata, Deddy Mulyadi menyarankan agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA. Kang Deddy Mulyadi menyatakan siap membiayai tes DNA untuk membuktikan ketidakterlibatan Peggy Cianjur dalam kasus Vina Cirebon. Peluang Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon bebas dari jerat kasus Vina semakin besar. Hal itu lantaran adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur Polda Jabar dalam penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar dinilai tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy Perong yang ditetapkan masuk DPO. Kini publik optimis, jika pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu tidak terlibat atas kasus kematian Vina dan Eki. Namun, kasus Vina Cirebon diduga akan terus berlanjut. Sebab muncul sosok yang selama ini dicari-cari yakni Perong yang diketahui teman dekat Liga Akbar. Hal tersebut mencuat melalui media sosial Facebook, sosok yang diduga Perong itu memiliki nama Rian Fauzi. Pada akun Facebooknya itu, Perong kerap memposting beberapa foto dengan Liga Akbar. Bahkan ada juga foto Perong bersama dengan Eki dan Vina sebelum kejadian.
Kesaksian Aep soal kasus Vina Cirebon nampak kian sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Pasalnya, dari sejumlah keterangan saksi nampak belum ada yang menguatkan kesaksian Aep. Satu di antaranya adalah keterangan dari pemilik warung dekat TKP pembunuhan kasus Vina. Pemilik warung Madura di depan Men 2 Cirebon itu akhirnya buka suara. Rupanya setelah sempat didatangi oleh Dedi Mulyadi, pemilik warung itu dipanggil oleh Polda Jabar. Ia dipertemukan dengan Aep yang mengaku membeli rokok di warungnya pada malam kejadian. Pada kesaksiannya 8 tahun lalu, Aep dan Dede mengaku sedang membeli rokok di warung itu. Saat sedang membeli rokok itu, Aep mengaku melihat Vina dan Eki sedang dikejar oleh para terpidana. Bahkan Aep mengaku melihat motor Vina dan Eki dilempari batu oleh sejumlah pemuda itu. Aep lalu langsung pulang ke tempat pencucian mobil bersama Dede karena takut. Dipertemukan dengan Aep oleh penyidik dari Polda Jabar, pemilik warung pun mengaku kenal dengan keduanya. Setelah itu, polisi tersebut memanggil Aep yang saat itu memakai masker seperti saat muncul di TV dan YouTube. Kemudian Aep pun membuka maskernya di depan sang pemilik warung. Kalau orang ini saya kenal pak wajahnya, kalau namanya tidak tahu, rumahnya gak tahu, jelas dia. Setelah itu menurut pemilik warung, Aep diminta untuk pergi lagi meninggalkan pemilik warung. Kemudian pemilik warung pun ditanya soal adanya kejadian yang diceritakan oleh Aep pada 27 Agustus 2016 lalu. Katanya, waktu kejadian bapak ada tawuran pukul-pukulan? Gak ada saya bilang, tuturnya. Kepada penyidik, pemilik warung mengaku mendapat kabar dari warga yang mampir ke warungnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pembeli itu memberi kabar pada pemilik warung bahwa ada kecelakaan di flyover Talun. Lalu keesokan harinya, ia mendapat kabar kalau kejadian semalam bukan kecelakaan melainkan pembunuhan. Menurut dia, jika malam itu Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu di depan warungnya, maka ia pasti akan tahu juga. Aep gak ngomong apa-apa pas beli rokok. Gak ada ribut-ribut. Gak ada pelemparan, tegas pemilik warung. Ia pun mengatakan kalau kesaksian Aep itu merupakan pernyataan palsu. Bohong itu MAH, bohong. Soalnya gak ada tawuran, gak ada king, dari warung saya kelihatan pak, kata dia. Menurut dia, bahkan polisi yang memanggilnya juga tidak percaya dengan keterangan Aep. Polisinya aja gak percaya sama Aep, katanya masa bisa lihat jarak 40 meter, tandasnya. Ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno memberikan respons berbeda soal ijazah milik Peggy Setiawan jadi alat bukti di kasus Vina. Oegroseno menilai tidak ada korelasi antara alat bukti berupa ijazah dengan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan. Penyidik semestinya mencari dokumen atau alat bukti lainnya yang langsung mengarah ke pembunuhan yang disangkakan kepada Peggy Setiawan. Jadi bukan ditangkap DPO sekarang baru dicari ada kartu keluarga, ijazah dan sebagainya. Kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini soal DPO, cari kartu keluarga, ijazah dan sebagainya, ini enggak nyambung, ujar Oegro seperti dikutip salah satu TV swasta, Kamis, 4 Juli 2024. Menurutnya, kartu keluarga dan surat-surat lainnya itu bukan berarti surat yang disebutkan sebagai alat bukti di dalam KUHP. Biasanya kalau surat itu ditemukan, alat bukti, kalau kasus pemalsuan, katanya. Penetapan DPO dengan yang dilakukan penyidik pun dinilai janggal oleh Oegroseno. Pasalnya, DPO yang ditetapkan penyidik berbeda dengan nama orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Oegro menjelaskan orang yang sudah masuk ke DPO sebelumnya harus telah ditetapkan sebagai tersangka. DPO bisa ditangkap ketika dia telah mangkir 3 kali berturut-turut dari surat panggilan untuk datang ke kantor polisi. Selain itu, nama, foto serta ciri-ciri tersangka seharusnya sama dengan DPO yang telah diumumkan sehingga ketika dilakukan penangkapan tak perlu lagi mencari surat-surat berupa perihal identitasnya.